Assalamualaikum, selamat datang di part ketiga di segmen 17 langkah. Jadi pelajaran ketiga yang aku dapatkan di usia yang ke-17 ini adalah pasang surut kehidupan itu ibarat ombak di lautan. Jadi teman-teman, setiap kehidupan yang kita jalani, setiap kehidupan yang kita alami, dan setiap kehidupan yang telah kita lewati gitu kan, itu pasti ada ujiannya masing-masing. Ada ombak yang tinggi gitu kan, ada ombak yang biasa aja, atau kadang disertai dengan mendung, hujan yang membuat badai itu datang gitu kan. Sama kayak dalam kehidupan, ketika kita berpikir bahwa terkadang kehidupan itu tidak selamanya menyenangkan, karena namanya kehidupan itu adalah tempat ujian. Pun sama halnya dengan aku gitu kan. Jadi pelajaran yang aku dapatkan di usia 17 ini adalah bahwa ujian yang ada dalam kehidupan itu sebenarnya bukan sebagai tanda benci kayak gitu, tanda bencinya Allah. Bisa jadi itu adalah tanda cintanya Allah. Agar apa? Agar kita kembali untuk taat padanya gitu. Karena mungkin cobaan-cobaan yang Allah berikan, kerikil-kerikil yang harus kita lalui gitu kan, itu adalah karena kita yang menjauh dari Allah gitu. Contohnya misalnya ada mungkin ekonomi keluarga kita yang kurang baik gitu kan, istilahnya bukan dari keluarga yang tanda kutip baik gitu kan masa lalunya, dan tapi kita juga mau berubah kayak gitu. Jadi mungkin dari segi ekonomi kita kurang baik gitu kan, kita pernah ada di titik misal kita sampai nggak punya rumah, tidak punya penghasilan keluarga kita dan lain sebagainya. Tapi apakah itu adalah tanda bahwa kehidupan kita akan berakhir kayak gitu kan? Dan belum tentu teman-teman gitu. Karena setiap apapun yang kita lewatin, ombak-ombak yang datang menghantam kita itu sejatinya hanya untuk menguji kekuatan kita. Sama seperti ombak yang menerjang karang, itu sebenarnya kan untuk menguji apakah karang ini kuat atau malah dia hancur gitu kan, diterabas oleh ombak gitu. Sama kayak kita gitu, apakah kita bertahan atau malah menyerah gitu. Ya walaupun aku menyadari gitu, yang namanya ujian, yang namanya cobaan, yang namanya rintangan yang hadir di kehidupan kita, itu nggak ada yang namanya enak, nggak ada yang namanya menyenangkan. Yang ada menyedihkan, menguras air mata, tenaga, emosi, pikiran gitu kan. Bahkan perasaan kita juga ikut dikorbankan. Tapi sejatinya teman-teman, kehidupan yang kita jalani itu adalah salah satu fase yang kita lewatin sebelum kita menghadap kembali kepada Allah. Sebuah fase di mana kita mempersiapkan amal yang sebaik-baiknya untuk kita bawa di kehidupan selanjutnya. Ibaratnya gini deh teman-teman, kalau kita mau pergi tadabbur alam misalnya ke sebuah kota atau ke sebuah tempat wisata, kita pasti akan prepare lebih banyak, kita akan prepare lebih dulu, lebih awal, lebih pokoknya intinya prepare deh gitu kan. Karena kita tahu gitu kan, perjalanan ke sana itu nggak mudah, perjalanan ke sana itu penuh tantangannya gitu. Atau yang lebih mudahnya, yang teman-teman naik gunung deh. Aku pribadi belum pernah sih, cuman menurut teman-teman aku yang pernah hiking gitu kan, yaitu butuh persiapan yang nggak sedikit. Contohnya persiapan dari segi mental, fisik, kemudian pikiran, kemudian biaya, terus peralatan, barang-barang dan lain sebagainya. Itu butuh banget, apalagi buat kehidupan yang kita itu nggak tahu pasti kita di sana itu selamat atau malah nggak selamat. Jadi sebenarnya kehidupan yang kita jalani sekarang, pasang surut kehidupan gitu kan, ombak-ombak yang hadir mungkin ke hidup kita, baik ombak yang tinggi, ombak yang rendah gitu, itu sebenarnya sebagai notifikasi gitu, atau mention dari Allah biar kita balik gitu loh ke Allah. Karena kita sebagai hamba itu diciptakan gak sempurna, kita lemah, kita terbatas, dan kita gak bisa apa-apa kalau tanpa bantuan dari Allah. Makanya aku tuh kemarin baru ikutan kelasnya Kak Saar, dan dia mengatakan bahwa sejatinya
kita itu makhluk lemah dan kita nggak sempurna. Tapi teman-teman, ketika kita menyadari bahwa kita nggak sempurna, itu adalah sebuah kunci agar kita bisa naik level, kita bisa next level kita. Karena apa? Karena kita sadar kita nggak bisa, otomatis kita akan berharap kepada zat yang lebih bisa dari kita, yang bisa menolong kita, yang lebih berkuasa dari kita. Yakni siapa? Allah. Jadi yang aku mau tekankan bahwa kita nggak bisa untuk menghadapi kehidupan yang terjal ini tanpa bantuan dari Allah. Jadi please, kalau mungkin teman-teman sekarang ada di fase yang mungkin jauh dari Allah, lagi ngedown, lagi futur dan lain sebagainya, please jangan semakin menjauh dari Allah, karena kuncinya itu kita mendekat. Ketika kita udah mendekat kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan penguatnya, Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan bantuan terbaiknya kepada kita. Karena sejatinya Allah itu selalu menyayangi hambanya. Tapi kadang kitanya aja yang gak peka terhadap tanda-tanda tersebut. Mungkin di part 3 ini cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya guys.